Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng panjenenganipun Bapak Ahmad Saifullah, sahabat guru dan kepala sekolah kita bersama yang kita sayangi. Amin. Dumateng I love you, Panglima Perang Ema Rifaya Kang Hamidun yang kita hormati. Dan dumateng Bapak lan Ibu guru sedaya ingkang boten kula sebataken setunggal wonten mriki saking kathahipun ingkang rawuh. Pramila nyuwun ngapunten bilih boten saged sedaya kula sebataken. Siswa dan siswaku, demikian pula sudah teman-teman PPL yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya sudah ikut berpartisipasi dalam acara ini. Bangga dengan siswa dan siswaku MA Rifaiyah yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Agus Sulistyo. Ya Mbak. Sulistyo. Salah wae. Ini salah ejaan kan biar salah wae. Ya, itu. Ini pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan dua, yaitu Maulid Nabi dan Hari Santri. Ini panitia piye sih jane? Panitia. Kemarin itu saya tidak dikonfirmasi loh. Saya nggak dikonfirmasi untuk ngisi hari ini. Tidak ada surat undangan, tidak ada pemberitahuan ya. Saya tahu dari Pak Asep. Yang kedua, hari ini konon katanya Pak Sabil. Nah, Pak Sabil juga mau isi ya. Padahal kemarin kami gojekan di kelas sama di kantor sama Pak Sabil ya. Pak, kita bagi tugas, betul. Tapi kita nggak ada pemberitaan dari OSIS bahwa Pak Sabil nanti mau ngisi maulid, saya dengan hari santri. Ya ini evaluasi buat kita semua ya. Tapi untunglah guru-guru kami kompak dan tadi improvisasi, terutama dicontoh oleh Pak Asep. Pak, improvisasi baik Pak. Pak Sabil guys, soramu ya jenengan rangkep. Ya, sebenarnya begini, memang saya dengan Pak Sabil kemarin sudah sempat berdialog tentang Maulid Nabi dan kita sempat ngobrol gayeng gitu kan. Ya wis nanti bagi tugas gitu. Kalau saya tak nguraikan tentang kesejarahannya, jenengan tentang doanya minimal gitu. Ya, doanya minimal gitu ya, gergeran. Tapi ternyata tidak. Nah ini nanti Pak Sabil rapuh nggak? Yang putri, panitia. Dikonfirmasi nggak? Yang putra, panitia OSIS putra, Pak Sabil dikonfirmasi nggak? Nah, pengurus putra siapa? OSIS yang ikut panitia ini. Ya, biasakan kalau segala sesuatu pastikan, look closer and closer, pastikan dan pastikan. Tidak boleh kalian biarkan segala sesuatu berjalan secara otomatis. Atau memang Pak Kulinari gitu ya. Pak Kulinari acara berjalan otomatis gitu. Ya. Ya, nanti tolong dikonfirmasi Pak Sabil dulu. Sebenarnya ini tugas OSIS. Sekaligus ini kesempatan saya untuk menyampaikan bahwa kalau menyiapkan acara itu setiap petugas harus sudah terkonfirmasi dengan jelas sebelum hari H jam D. Jadi sebelum hari ini, mestinya kemarin itu seluruh yang mengisi acara sudah dikonfirmasi. Kalau para guru jelas dari undangan maupun lisan. Ya, termasuk tadi siapa yang dirijen kan gitu, itu mestinya sudah terkonfirmasi siapa dirijennya. Indonesia Raya. Maksud harus saya tunggu suwe ngadeke timbang nyanyi nih, percaya lah gue. Ya, nah Pak Presiden dia kira-kira anggota DPR kabeh itu. Nah kalau kalian jadi penyelenggara acara, ya
Nah untuk itu nanti ini bisa dijadikan, ya ini mungkin pengurus OSIS baru pertama kali bertugas setelah dilantik, jadi mungkin belum terlatih, ya nanti bisa belajar dari kakak-kakaknya, ambil yang baik, yang kurang baik dibenahi, ya. Amin. Iya, anak iklan. Oke, pada kesempatan hari ini gini, mau menawan nanti Pak Sabri rawuh, jadi saya memberi kesempatan beliau untuk menyampaikan maulid. Ya, untuk itu kita flashback ceritanya. Kalau dalam konteks sejarah itu flashback. Hari Santri dibentuk karena perjuangan Republik Indonesia mempertahankan kemerdekaan oleh para ulama dan para santri. Para santri mau berjuang itu kan karena ada sebuah semangat dan akidah di dalam prinsipnya tentang sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran itu muncul karena adanya ajaran yang ada di dalam batinnya. Ajaran itu membawa Rasulullah. Jadi kalau mestinya kalau urutannya Maulid Nabi dulu, baru Hari Santri, karena Hari Santri itu kan produk sebenarnya hasil buah karya dari hadirnya ajaran Rasulullah di muka bumi ini. Tetapi tidak masalah karena giliran saya duluan, jadi saya akan flashback berangkat dari sebelum tanggal 22 Oktober tahun 1945. Jenengan semua sadar nggak? Yang lahir tahun 2000, yang lahir tahun 2000 siapa? Angkat tangan. Orang jenengan yang lahirnya oke bu. Tahun 2000 angkat tangan. Berarti jelas kita bakal ngerti ya. Mungkin mbak-mbak PPL, Kang Hamidun, Pak Asep, Bu Maila. Iya, jangan wis bu. Lali. Nah, dan ibu-ibu guru yang rawuh di sini tak pikir sudah mengalami bahwa Hari Santri itu tidak pernah diperingati loh. Sejak kita SMA ibu ya, kita SMA atau kita MA, kita kuliah, Hari Santri nggak pernah diperingati itu. Tapi kenapa kalian diperingati? Apa mau nambah hari libur? Motivasinya apa itu? Paham nggak kalian? Santri nggak ada tempatnya dalam perjuangan bangsa ini. Wah, panas sih. Dan itu yang menjadi dasar kenapa Hari Santri diperingati. Karena pada tahun 1984 ada seminar nasional tentang kontribusi peran mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di situ para pembicaranya itu bilang gitu. Ngamuk lah para santri. Dipikir goblok kabeh wong piye. Pesantren tidak memiliki kontribusi dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang bilang gitu. Dan itu dicatat di seminar tahun 84. Nah, dari situlah salah satu santri intelektual Gus Dur, jangan kenal semua ya, nggak terima. Para santri ki oke kontribusi ini tawadu orang akan pamer, gitu loh. Yang bawa tenan, ayo kita adu intelektual. Wah, sejak saat itu Gus Dur membangun sebuah training center untuk membina intelektual santri dari berbagai kalangan. Ini Gus Dur itu orang lintas apa pemikirannya itu lintas sektoral. Jadi sosial, politik, budaya, sejarah, termasuk ilmu-ilmu yang ada di pondok pesantren dia kuasai kan. Maka ketika itu muncullah seorang sosok yang hasil dari training center itu, yang dikader Gus Dur, bahkan diamani Gus Dur, buka sejarahnya perjuangan santri. Nah ini pentingnya kalau sinang sejarah. Nah itu dikonoke terima ora, santri rano pengaruhi no kemerdekaan, santri rano merani no pembangunan, santri bodoh-bodoh kabeh budiken yora kayak adus gue mau rebutan kayak gitu diomongin ngono terima ora yora kan, apalagi dikaitkan dengan sejarah perjuangan bangsa. Alhamdulillah. Gus Sapir panjenengan lagi maulidan ya, saya sampai Hari Santri. Ya Pak Midun mungkin dulu ya, Pak Midun dulu ya. Nah itu saya lanjutkan. Jadi kemudian dari salah satu kader yang di kader Gus Dur ini muncul salah satu intelektual muslim khas pondok pesantren.
Dia orang pondok, tapi dia intelektual. Dia nggak mau mengalah dengan gitu saja. Oke, dia pelajari kajian sejarah secara ilmiah. Orang mencari ini jari. Benar nggak hari santri itu nggak ada? Benar nggak para santri itu nggak pernah berjuang? Ternyata memang dalam beberapa pelajaran di sekolah kami ketika SMA ya, jadi saya jangan nggak pernah dapat kan pelajaran itu kan. Resolusi jihad nggak ada, Gus, nggak ada. Gimana? Jadi kan nggak ada kan pelajaran resolusi jihad, nggak ada kan? Ini fakta sejarah nggak dimunculkan, sehingga banyak santri nggak tahu bahwa resolusi jihad itu awal mula perjuangan para santri mempertahankan Republik Indonesia, yang menjadi akar peperangan yang menjadi monumental nanti 10 November itu. Ya. Nanti perannya dengan bisa lihat. Ben Anderson, seorang penulis sejarah, itu ditemukan tulisannya oleh sosok santri ini. Jenengan tepat nggak namanya Kiai Haji Agus Sanyoto? Ada yang kenal? Sudah Agus Sulistyo, Agus Sunyoto. Agus Sunyoto, Bu. Aku wis tahu lugu jejer beliau waktu bedah buku. Wah, kehormatan besar ya guys. Beliau sejarawan besar yang ditunjuk oleh Gus Dur untuk menggali sejarah perjuangan para santri di Republik Indonesia ini. Bahkan Atlas Wali Songo adalah karya beliau. Karena Wali Songo mau ditiadakan eksistensinya oleh para pendatang-pendatang yang baru-baru, gitu kan, bahwa Wali Songo itu tidak ada perannya dalam penyebaran Islam di. Jadi ini dengan metode ilmiah beliau mampu menemukan data-data dan menjadi fakta. Lagi saya kelas 10 di kelas 10 di. Apa yang dibutuhkan supaya data menjadi fakta? Dalam sejarah butuh apa? Sumber apa? Sumber apa? Pintar saya ngajari loh, aku sih ngajari loh guys. Dibutuhkan sumber primer. Dan Kiai Haji Agus Sanyoto menemukan sumber primer itu. Ternyata pada tanggal 23 Oktober tahun 1945, kantor berita Antara, halo, kelas itu wis arep lulus ya, ora perlu ya. Ya nggak perlu kan? Ya wes ora perlu ya, jodohan. Jadi pada tanggal 23 Oktober 1945, kantor berita Antara, itu berita resmi pemerintah Indonesia, menyatakan bahwa sudah diterbitkan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 dan itu disosialisasikan di seluruh Indonesia. Artinya peristiwa penerbitan resolusi jihad itu fakta sejarah dan itu dokumennya masih ada. Tulisannya menggunakan huruf Jawa Pegon. Huruf Jawa Pegon yang gimana jenengan ngerti nah huruf Jawa Pegon? Ya, jadi manuskripnya ada, bukti sejarahnya ada, berita sejamannya ada. Ya, artinya nek bahasane hadis ini sahih berita ini. Berita resolusi jihad itu bukan karangan tapi sahih. Sebelum, apalagi setelah ditemukannya saksi dan pelaku sejarah yang mau diwawancarai menyatakan ya. Apa latar belakang resolusi jihad ini? Terus terang, Bung Karno, Bung Hatta di Jakarta setelah memproklamasikan 17 Agustus JIPER, keder hatinya melihat sekutu mendatangkan armada terbesarnya setelah Perang Dunia Kedua ke Indonesia di seluruh pelabuhan besar di Indonesia, Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak. Khusus di Tanjung Priok ada 7 kapal perang dengan meriam terbesar yang sekali menembak gedung itu langsung hancur. Melihat kenyataan itu, Bung Karno, Bung Hatta sadar. Dan dengan tahu nggak militer kita dibentuk kapan? 5 Oktober 1945. Tidak memiliki kemampuan militer sama sekali kita. Indonesia sangat lemah ketika itu. Tapi fakta bahwa ini mau diambil kembali oleh sekutu karena tahu Belanda membonceng ke sana. Ini membuat Bung Karno, Bung Hatta dan para founding fathers kita di Jakarta itu jiper.
Maka waktu itu beliau minta, ini harus gimana ini untuk melawan mereka semua, padahal kita nggak punya perlengkapan yang cukup, nggak punya tentara yang banyak. Tercatat pada 5 Oktober 1945 itu tentara Indonesia itu ada 100.000 pasukan, tapi di seluruh Jawa terpencar, tidak dalam satu kesatuan. Di Surabaya aja ada 1.200 tok, sedikit sekali. Sedang Belanda dan Nika bersama pasukan Gurkha mendatangkan hampir 60.000 pasukan. Gitu. Artinya jenengan kelingan perangnya Rasulullah enggak? Perang apa yang perbandingannya 1:3? Ya, perang Badar. Nah, di sini Panglima Besar Sudirman punya ide gagasan. Dia seorang muslimin, seorang guru agama dari kalangan Muhammadiyah itu ya. Kebetulan dia dari kalangan Muhammadiyah, Jenderal Sudirman itu. Tetapi apa yang disarankan pada Bung Karno? Ya, Panglima Jenderal Sudirman mengetahui itu yang disarankan Bung Karno. Beliau tahu dibutuhkan semangat jihad. Ketika tidak ada perlengkapan persenjataan dan kelemahan logistik dan sebagainya, termasuk pelatihan militer, satu, ya, dibutuhkan semangat jihad. Nah, jihad ini hanya dimiliki para santri. Tentara nggak ada. Tentara nggak didogma dengan sebuah konsep jihad, gitu, yang menyatakan bahwa hanya Allah lah penolong kami. Iskariman awmud syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Itu perkataan-perkataan itu sangat akrab bagi para santri, tapi tidak bagi para tentara. Maka ketika melihat kenyataan itu, agar kita lemah secara lahiriah tapi kuat secara mental, dan akhirnya Pak Jenderal Sudirman menyarankan Bung Karno agar minta fatwa kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Jombang. Ini secara keseluruhan, artinya Muhammadiyah dan NU tidak masalah kan di situ. Tidak antara Muhammadiyah NU, apalagi Rifaiyah, tidak. Tapi dalam rangka Republik Indonesia yang sedang merdeka ini, jabang bayi ini baru lahir. Buat tinggal guyon, buat tinggal omongan, buat tinggal ngobrol dewe. Bayang no, negara Republik Indonesia yang baru lahir, buat tinggal guyon, buat tinggal omongan. Kamu menghargai Republik ini enggak? Kamu menghargai santri enggak? Kowe dari ibu-ibu, hah? Paham mbak maksud saya? Ya, apa? Paham apa? Coba, kowe urung dadi wong tuwa, kowe urip no zaman merdeka, ya. Kowe nek dadi anakmu lagi lahir, baru kowe arep dipedang, dirajam, ditombak, apa sing mbok lakoni? Yang duwe bom, mau ora duwe bom, hah? Hanya selembar nyawa di dalam badanmu, apa yang kamu berikan? Jihad. Oh, lahir KWW jihad, apalagi bertahan dia. Dan itulah yang dialami para founding fathers kita, gitu loh. Ketika revolusi fisik yang dibutuhkan bukan hanya akal, tapi kekuatan. Maka ketika itu minta fatwa kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, beliau sebagai seorang ulama tidak langsung memutuskan, ya udah gini aja. Bung Karno minta fatwa, datang kepada Kiai Hasyim Asy'ari, ya Kiai, apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi tentara Inggris dan Belanda yang ingin merebut kembali Republik ini? Sedang rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah mulai menyadari kemerdekaan ini dan siap memperjuangkan secara mati-matian, tapi kamu nggak punya senjata, kamu nggak punya peralatan dan tentara yang profesional. Sangat minim yang kami miliki, bekas-bekas pelatihan tentara Jepang, tapi tidak seberapa dibandingkan tentara ini. Kiai Hasyim Asy'ari apa yang dilakukan? Ketika dimintai petua oleh seorang presiden, apakah langsung menyampaikan, ya gini aja? Enggak. Beliau dengan tawadhu'nya akan mohon dulu kepada Allah. Nah ini loh, refleksnya ini loh luar biasa. Bukan sok sepuh, bukan sok pinter, bukan sok tahu daripada presiden.
dan bukan sok berkuasa. Ketika dimintai saran itu, ketika ini berarti Presiden Soekarno ini ngelembreh lho. Nek manuk wis kelangan suwiwine, lempe-lempe nang ngarepe ulama, umarok deprok nang ngarepe ulama. Ulamanya juga tidak arogan. Ini luar biasa. Beliau mengumpulkan para ulama yang lain, mohon pendapat ulama yang lain dari berbagai pesantren di Jawa, diminta untuk istikharah, mohon petunjuk pada Allah apa yang harus dilakukan. Nah, akhirnya dikontaklah seluruh ulama di Jawa, ada yang dari Cirebon, ada dari Jogja, ada dari Surabaya, Malang gitu. Nah, kemudian berkumpul di tempat Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Kemudian masing-masing ditanya, istikharahmu itu apa? Oh, saya dapat ini, Yai, dapat ini, macam-macam dapat. Tapi semua merujuk pada satu, fardu ain bagi muslim yang ada berjarak 94 km dari kota Surabaya mempertahankan gitu. Sedang muslim yang di luar kota Surabaya mempertahankan itu fardu kifayah, bisa diwakilkan. Satu itu. Jadi mempertahankan Republik Indonesia ini fardu hukumnya. Yang kedua, siapa yang gugur dalam peperangan ini bisa dinyatakan sebagai mati syahid. Yang ketiga, siapa yang bekerja sama dengan Belanda, maka dia adalah pengkhianat bangsa dan layak dihukum mati. Tegas sekali resolusi itu. Maka setelah itu resolusi itu disebarkan ke seluruh wilayah, dan berbondong-bondonglah para santri dengan segenap kemampuannya ingin mempertahankan Surabaya gitu. Nah maka berbondong-bondong dengan segenap yang mereka miliki. Oh, santri ini duenya apa? Nggak punya senjata. Kira-kira sing digawa apa nek maju perang zaman semono? Kowe ora duwe senjata, kowe ora duwe berdiri, ora duwe meriam. Ketika itu yang dibawa adalah apa? Tombak berupa bambu runcing. Dan tidak lupa, konon banyak dititipkanlah doa-doa para kiai di sana. Berupa apa? Hizib. Mungkin tradisi pondok ada ya hizib ya. Untuk ilmu kebal, untuk keberanian dan sebagainya, itu dibutuhkan pada saat itu. Sehingga para santri memiliki semangat luar biasa. Nah, selanjutnya terjadilah peperangan dari selama 4 hari berturut-turut. Tanggal 26, 27, 28, 29. Surabaya hampir gitu, hampir dikuasai oleh para santri. Tapi Bung Karno, Bung Hatta diminta oleh Inggris untuk mengadakan gencatan senjata, untuk datang mengadakan gencatan senjata. Nah, karena gencatan senjata ini mereka kecewa para santri sebenarnya. Bung, 3 jam lagi Anda tidak menghentikan kami rebut Surabaya gitu. Tidak, ini ada etika internasional. Mereka minta gencatan senjata, kita membutuhkan pengakuan internasional. Artinya ketika mereka minta gencatan senjata, kita diakui secara internasional. Sudah melakukan perundingan. Ini perundingan lapangan pertama dilakukan. Jenenge bonek ya. Jadi selain ini bercampur aduk, larut antara rakyat, para santri, TNI dan TRI. TRI waktu itu. TRI hanya 1.200 tok. Sampai akhirnya terkumpul dari Mojokerto, Malang, Madiun ke Surabaya. Hampir 10.000 orang datang ke sana. Gitu. Tentarane mau 1.200 sing nggawa bedil iki 1.200 tok. Liyane bambu runcing, celurit, tombak, keris sing langsung kontak langsung. Padahal Belanda dan Inggris ketika itu didukung pasukan Pakistan dan pasukan India Gurkha itu menggunakan senjata otomatis dan menggunakan satu skuadron pesawat dari udara, juga menggunakan kapal perang, 7 kapal perang meriam sudah mengepung rapat Surabaya.
Lah pas tanda tangan dilakukan pada pagi harinya, sore harinya, jenenge bonek angel diatur. Lempar granat kena jenderal siji, Jenderal Malebey. Akhirnya Jenderal Malebey tewas. Ini bikin murka Jenderal Christensen. Akhirnya muncul ultimatum itu. Pada tanggal 9 Oktober, kalau seluruh pemuda dan rakyat Surabaya tidak menyerahkan senjata, maka Surabaya akan dibumi hanguskan. Nah ini Bung Karno udah nggak bisa cegah, udah nggak bisa menahan lagi. Jenderal Sudirman juga sudah tidak bisa mengendalikan, dalam arti memaksa arek Surabaya untuk menyerah, nggak bisa. Bung Tomo mulai berkobar-kobar semangatnya. Ini dipesan oleh Mbah Yai, bukalah pidatomu dengan kalimat yang menyebutkan kebesaran Allah. Maka Bung Tomo tidak lupa dibuka dan ditutup dengan menyebutkan Allahu Akbar. Dan betul aja, maka tumpeng pun semakin banyak itu rakyat datang ke Surabaya mempertahankan Surabaya. Dan memang akhirnya terjadi tembak-tembakan. Kemampuan artileri ketel, ada yang sudah mampu merebut dari senjata tepat, meriam. Tapi ketika diluncurkan oleh anak buahnya Kolonel Isa Idris namanya, mengenai temennya sendiri, udah miso-miso. Oh, gini, aku kena miso, ini orang kenal. Ini piye Bung, anakmu ki malah miriamnya ngenani koncone dhewe ki, ngono kan. Iki pekalongan ya. Iki ngenani koncone dhewe. Yo maklum baik cak, kamu lagi talate mau isu. Ternyata baru latihannya itu baru tadi pagi yang pegang meriam itu. Jadi mengenai temannya sendiri. Demikian pula yang dikasih senapan itu memasukkan peluru aja masih bingung. Jadi teman-teman angel gebuke, harus ada gebuke. Dan itulah yang terjadi karena kelemahan TNI kita sedemikian rupa. Ya, sedemikian rupa kelemahan TNI kita dalam mengendalikan rakyat. Tapi seluruh besar rakyat kita itu menggunakan kekuatannya dengan semangat hidup mulia atau mati syahid, merdeka atau mati, tidak ada tawaran lain, tidak ada kata menyerah. Kalian ada kata menyerah enggak sih? Ada enggak sih? Enggak. Aku bayangin semangat arek Surabaya terus nonton kalian nih, generasi milenial sekali gitu loh. Ayo maju perang, dijawab sama mereka, maju enggak sih? Maju enggak kakak? Aku banget ya, jelek loh. Mana ini semangat para leluhur di sini, semangat founding father kita di sini mana ini? Aku niteni yo, dari setiap sikap kalian menunjukkan kebiasaan kalian. Ketika orang bicara apa yang kalian lakukan? Bagus. Kali ini kenapa yang terbangkitkan jihadnya hanya yang putra? Kenapa hari ini yang putri tidak? Putri, apa tidak ada artinya jihad bagi kalian? Hah? Lihat, aku ngerasain tidak ada semangat jihad di sini. Aku melihat putra demikian semangat. Apakah peperangan jihad itu hanya dalam arti mengangkat senjata? Ada perang yang lebih besar. Hah? Mengatasi kemalasanmu, mengatasi keserakahanmu, mengatasi iri dengkimu. Hah? Dan itu wajib dilakukan oleh kita semua. Maka tariklah semangat jihad dalam peristiwa Hari Santri ini, yang nantinya bisa kita ambil manfaat bagi kita semua untuk kehidupan kita hari ini. Nah, dipikir buat apa sih Pak cerita-cerita kayak gitu? Ya nggak? Halo Mbak, tahu nggak apa yang saya ceritakan tadi? Tahu nggak? Oh, kowe wis upacara yo. Nek upacara iki ora perlu ngrungokke yo. Ya. Terus ngerti. Aku wis upacara Hari Santri Pak, wis sah. Wis kobil tuh. Ini loh, apresiasi kalian terhadap perjuangan bangsa sedemikian rendah. Menyimak sebuah uraian sejarah saja, kalian tidak mau menyamai dengan cermat nilai-nilai di dalamnya, apalagi menjadi pejuang sejarah. Tahu pejuang sejarah apa? Itulah yang dilakukan oleh Kiai Haji Agus Sanyoko, sehingga sekarang Hari Santri diakui oleh
pemerintah, dan perjuangan santri diakui oleh pemerintah, sehingga pondok pesantren mendapat pengakuannya sebagai lembaga pendidikan nasional. Ini karena apa? Penelusuran sejarah dilakukan. Nah, tidak dilakukan selamanya tidak akan diakui itu hari santri, dan para santri nggak akan pernah dihargai. Dan ini adalah hari kalian yang mondok, tapi jadi perguruan modern pun kalau dilihat dari kata santri itu ya aslinya dalam bahasa Jawa kuno, Gus. Kalau dalam bahasa Sanskerta sastri kan, tapi kalau dalam bahasa Jawa kuno artinya apa? Santri. Santri itu apa? Orang yang sangat mencintai gurunya. Dia selalu mengikuti gurunya kemana gurunya berada untuk menyerap ilmu dan manfaat. Sangat setia dan totalitas. Itu namanya santri. Jadi dulu di Jawa kuno konsep pendidikan itu pola pesantrian, perguruan karo cantri. Kalau yang sudah dewasa disebut masih. Nek yang masih baru masuk disebut santri, nek lanang, nek wedok endang. Wah, jadi endang dan santri dulu adalah pasangan murid-murid baru yang baru mengguru. Dan yang dipelajari apa? Totalitas. Yang dipelajari bukan hanya kitab-kitab suci, piye carane sinau urip dalam praktek langsung. Maka kadang padepokan-padepokan atau perguruan-perguruan itu letaknya di tengah hutan. Karena apa? Untuk sampai ke sana kamu butuh perjuangan. Jadi yang benar-benar tekan gini, berarti kau niat dari siswa gini, niat megurno gini. Orang mau sekedar bayar SPP, orang bayarannya lakumu. Itu santri yang sesungguhnya. Dia perlu dedikasi, mencari sesuatu dengan seutuhnya hati. Ibaratnya harus naik gunung, turun, menuruni lembah, melewati hutan yang sangar pun dia lewati demi menemukan pengetahuan. Ingat, masalah utama dalam peradaban manusia adalah apa? Jahiliyah. Bodoh bukan dalam arti bodoh secara intelektual, tapi bodoh secara kehidupan. Tidak bisa menghargai kehidupan, tidak tahu siapa yang menciptakan, tidak tahu dari mana asalnya dan akan kemana kembali. Kebodohan jahiliyah itu sehingga mereka tidak paham hukum-hukum kehidupan yang menjadikan manusia barbar. Nah, para santri adalah para manusia yang setia pada terhadap ilmu. Loyalitasnya tinggi sekali, rela mengorbankan lahir dan batinnya. Bahkan kadang harus puasa, meninggalkan kenikmatan-kenikmatan, mengurangi tidur, mengurangi syahwat, mengurangi makan dan minum. Itu demi apa? Menjernihkan dirinya, batinnya, terbebas dari godaan-godaan ragawi dan duniawi, sehingga batinnya bangkit, kesadaran murninya bangun, sehingga paham betul dari mana dia berasal, siapa Tuhannya. Sehingga kalimat la ilaha illallah bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar ucapan di lisan saja yang membuat lidah kita lincah dan berbusa-busa. Tidak, ini kalimat yang menggetarkan karena muncul dari nur aini. Maka tidak heran ketika Rasulullah dihadang oleh Sarokoh ketika hijrah. Dengan pedangnya Sarokoh mengancam, siapa penolongmu, hei Muhammad? Rasulullah cukup mengatakan satu kalimat, Allah. Bisa menggetarkan hati dan fisik sampai pedang ini jatuh. Kekuatan macam apa itu? Berapa kali kalian mengucapkan syahadat, mengucapkan la ilaha illallah, genda ini sih utuh. Masih hancur. Enggak, masih tidak ada menggetarkan. Nah ini loh, bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah kalau hati kita tidak kita sediakan wadah yang bersih. Maka kesungguhan kita itu dalam bahasa Arab itu dari jihad loh. Mujahadah nanti akhirnya. Wa man jahadu finalanah diyanahum subulan. Maka saya sangat memfavoritkan ini. Karena apa? Harapan saya semangat jihad itu mewarnai hari-hari kita, bukan dalam rangka gen rapote apik
bukan dalam rangka gen dialem oleh Pak Asep, bukan dalam rangka gen disayangi Bu Mailah, enggak ya Bu ya. Gunakanlah semangat jihad itu untuk menjalani hari-harimu ketika menjadi santri di pondok pesantren maupun di MA Rifaiyah. Itu paham ya. Coba nanti pelan-pelan, harapan saya kalian semakin dewasa dalam mensikapi keadaan ya. Mungkin tentang hari santri dan semangatnya dan sejarahnya sedikit dari saya cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.